Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiunica dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Perubahan dan Inovasi dalam Organisasi, dan yang terhormat kepada Bapak Zulkarnain Sos MSI selaku dosen pengajar di mata kuliah ini. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan. Baik, untuk pertanyaan pertama, kenapa organisasi perlu perubahan? Menurut saya, organisasi harus mengalami sebuah perubahan karena adanya keinginan untuk terjadinya pertumbuhan dalam sebuah organisasi tersebut, sehingga organisasi atau sebuah perusahaan diharapkan apa yang diusahakan atau dikelola dapat terus tumbuh dan berkembang. Karena di dalam setiap organisasi pasti ada perubahan untuk menjadi ke yang lebih baik. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi penolakan terhadap perubahan dalam organisasi? Yang pertama yaitu komunikasi, karena di dalam perubahan itu komunikasi sangat penting, apalagi di dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang baik itu sangat penting, menjaga komunikasi dan menyampaikan semua hal tentang perubahan tersebut, tentang latar belakang, tujuannya, akibat dari perubahannya, dan perubahan ke semua pihak. Komunikasi dalam berbagai macam bentuk, ya, bisa bentuk ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan lain-lain. Kemudian partisipasi, ajak serta semua pihak untuk mengambil sebuah keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Lalu memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawainya anggap saja atau takut atau cemas, coba bantu dalam konsultasi atau bahkan terapi, berikan pelatihan agar dia bisa menerima perubahan tersebut dan bisa menerima perubahan ini harus benar-benar dilakukan. Terus negosiasi, contohnya cara yang bisa dilakukan yaitu negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan tersebut, bantu mereka untuk meyakinkan bahwa perubahan tersebut lebih baik, lebih bisa maju untuk kedepannya. Terus kemudian yang terakhir, bagaimana menyikapi penolakan terhadap perubahan dalam organisasi? Itu dengan cara paksaan. Mungkin taktik ini jarang dilakukan karena memang betul-betul udah nggak ada jalan keluarnya lagi untuk cara penolakannya, untuk penerapannya, makanya menggunakan taktik paksaan. Taktik terakhir ini contohnya itu diberikan ancaman dan menjatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan tersebut. Tapi biasanya jarang yang menggunakan taktik yang terakhir tersebut. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa saja faktor-faktor keberhasilan dalam perubahan? Yang pertama yaitu kemauan yang keras untuk berubah adalah niat dalam hati yang kuat untuk melakukan perubahan, karena di mana ada kemauan di situ ada jalan. Prinsipnya itu seperti balik lagi ke diri kita sendiri. Siapa lagi yang mau berubah kalau bukan diri kita sendiri? Itu tergantung kepada kitanya sendiri, bagaimana kita menyikapinya untuk perubahan tersebut, maunya kita atau tidaknya untuk menerima perubahan tersebut, dan jangan bergantung kepada orang lain, karena orang lain belum tentu bisa berubah seperti yang kita inginkan. Lalu yang kedua yaitu kesamaan visi untuk berubah adalah kesamaan kemana hendak berubah. Ada kesamaan arah yang jelas, kemana kita hendak berubah atau arah mana yang ingin kita tuju dalam mencapai perubahan yang dimaksud. Jadi itu tuh tergantung kita sendiri untuk maukah kita berubah ke yang lebih baik atau stay di situ.
Terus yang ketiga yaitu kebersamaan teman sejawat untuk berubah adalah di dalam suatu organisasi. Perubahan yang dilakukan bersama-sama teman sejawat lebih mudah dicapai daripada perubahan yang dilakukan seorang diri. Terlebih-lebih jika perubahan itu mendapat dukungan atas langsung, prinsipnya bekerja secara sinergis, hasilnya lebih banyak dan memuaskan daripada bekerja sendiri-sendiri. Biasanya di dalam sebuah organisasi itu untuk perubahan itu lebih cepat dan lebih bisa diterima langsung gitu, karena itu tuh per tim gitu, jadi banyak pola pikir yang berbeda-beda, nanti punya argumen yang berbeda-beda disatukan, disamakan, barulah dikeluarkan pendapat dan hasil pendapatnya nanti, dan baru perencanaan dan perubahan tersebut bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu kolaborasi dalam memecahkan masalah itu harus menjadi tanggung jawab bersama, memecahkan masalah bersama, menyelesaikannya bersama, dan kemudian komunikasi yang efektif adalah untuk menghindarkan miskomunikasi dalam melakukan perubahan. Banyak kegagalan dan pertentangan karena miskomunikasi. Jadi miskomunikasi di dalam sebuah perubahan, apalagi di organisasi, harus betul-betul jangan sampai nanti miskomunikasi dan terjadi penolakan perubahan. Selanjutnya yaitu kesejahteraan. Perubahan itu menjamin akan lebih mensejahterakan sebuah organisasi tersebut. Dan yang terakhir, kerjakan sekarang juga. Jangan menunda-menunda untuk melakukan perubahan tersebut, karena semakin dilakukan lebih cepat, maka perubahan itu akan berjalan dengan semestinya, dengan baik, dengan cepat. Begitu. Baik, sekian dari saya. Sekian jawaban dari yang dapat saya berikan dari soal-soal yang telah Bapak berikan. Maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kata, dalam pengucapan, dalam terbata-bata. Maaf, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.